Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media semua. Terima kasih telah berkesempatan hadir di acara konferensi pers hari ini. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amelia Nurfatika, selaku Public Relation dari PT AU Kosmetik. Dan di sini saya bersama dengan Dwi Ramawati, selaku founder dari PT AU Kosmetik. Tujuan PT AU Kosmetik mengundang para rekan media untuk menghadiri konferensi pers di Zoom pada hari ini bertujuan untuk mengklarifikasi kepada masyarakat terkait produk palsu yang menyerupai lips point atau produk lipstick dari AU Kosmetik yang telah beredar. Kronologi lengkapnya akan dijelaskan oleh founder dari AU Kosmetik, yaitu Dwi Ramawati. Dwi Ramawati, dipersilakan. Terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Akhir-akhir ini banyak sekali laporan tentang produk yang mengatasnamakan lips point yang mengakibatkan customer iritasi di bagian bibir. Produk kosmetik yang kemasannya sangat mirip dengan produk asli yang kita ambil sampelnya dari pembelian produk palsunya itu ternyata perbedaannya dari boxnya dan kemasan di bagian dalam lips point-nya. Dari foto yang ditampilkan pada lapak penjual pun diambil. Asli saya bocor lagi, Pak. Diambil dari foto produk asli. Namun secara harga dan produk asli itu masih jauh berbeda. Dengan adanya produk palsu tersebut membuat AU Kosmetik cemas karena banyak laporan berdatangan sehabis memakai produk lips point dari AU Kosmetik. Dan setelah ditelusuri, ternyata produk yang membuat iritasi tersebut adalah produk palsu yang dimana customer tidak membeli langsung di official store AU Kosmetik. Silakan, Amelia. Kebenaran dari isu yang beredar setelah ditelusuri, ternyata produk yang dipakai oleh customer tersebut adalah produk palsu, dan mereka tidak membeli di official store AU Kosmetik. Tentu saja pihak dari AU Kosmetik tidak tinggal diam dan langsung mengambil tindakan, yaitu kami mencoba membeli produk palsu tersebut untuk membuktikan seberapa bahayanya lips point palsu tersebut. Dan setelah diuji oleh BPOM, lips point palsu tersebut terbukti mengandung zat berbahaya yaitu ftalat yang diketahui dapat memacu iritasi pada kulit bibir. Tindakan selanjutnya yang kami lakukan yaitu membuktikan pada para customer bahwa produk lips point asli dari AU Kosmetik mengandung 100% bahan alami yang telah lulus uji BPOM dan sudah bersertifikat halal. Kandungan produk asli dari lips point pun mengandung aloe vera dan vitamin E yang terbukti dapat melembabkan bibir dan tidak akan memicu iritasi pada kulit bibir. Berikut hasil dari uji lab yang sampel kita beli di toko online yang produk palsu tersebut. Dari nama produknya, AU Kosmetik Lips Matte Lips Point, nama distributornya Shop User jual lipstick yang mengandung ftalat dan keterangannya ternotifikasi. Dari 3 varian, tiga-tiganya mengandung ftalat yang menyebabkan iritasi pada customer. Selanjutnya kami akan menampilkan bahwa produk dari AU Kosmetik telah bersertifikat halal dan telah lulus uji BPOM. Dikeluarkan pada 20 Januari 2020 dan berlaku sampai dengan 20 Januari 2023.
Silakan, Amelia. Dan seperti yang terlihat bahwa produk Lips Point dari AU Kosmetik telah lulus uji BPOM dalam seluruh variannya. Yang pertama Coral, kedua Pink Matte, dan yang ketiga Light. Ketiga-tiganya telah lulus uji BPOM. Selanjutnya kami akan menampilkan perbedaan produk palsu dengan produk asli dari AU Kosmetik. Ini silakan, Amel. Yang pertama ini adalah produk asli dari Lips Point AU Kosmetik. Dari segi harga memang terlihat lebih mahal, 39.000. Dan selanjutnya produk palsu dari Lips Point-nya. Dan yang ini adalah produk palsu dari Tier 1 Lips Point AU Kosmetik, harganya 24.700 dan sudah terjual kurang lebih 1.500 pieces. Dan akhir-akhir ini telah beredar produk palsu yang menyerupai Lips Point AU Kosmetik yang kemasannya sangat mirip dengan produk asli kami. Berikut adalah bukti laporan chat yang dialami customer. Seperti yang terlihat bahwa ada laporan dari customer setelah memakai produk dari AU Kosmetik, bibir mereka mengalami iritasi. Dan ada pun laporan yang kedua, dan ini dari customer lain yang melapor bahwa dia mengalami iritasi semenjak memakai Lips Point dari AU Kosmetik. Dan setelah ditelusuri, ternyata produk yang dipakai oleh customer tersebut adalah produk palsu. Maka dengan adanya kasus tersebut, tentunya pihak AU Kosmetik meminta maaf kepada para customer dengan melalui konferensi pers pada hari ini. Dan pihak AU Kosmetik akan lebih menegaskan lagi kepada para customer agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pembelian produk. Dan kami juga berharap dengan adanya produk palsu tersebut, konsumen bisa dapat membedakan mulai dari harga jual, perbedaan tampilan kemasan, dan juga membelinya hanya di outlet resmi dari AU Kosmetik. Sekian klarifikasi dari PT AU Kosmetik. Jika rekan-rekan media ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Ya baik, dipersilakan kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan dan klarifikasi. Memberikan pertanyaan kepada PT AU Kosmetik, dipersilakan. Bagaimana rekan-rekan media? Ada yang ingin bertanyakan? Ada? Oke, baik. Dari AU Kosmetik sendiri, apa namanya, pemalsuan tersebut beredarnya dari media apa? Dari sosial media, atau dari majalah, atau dari koran, atau dari mana? Dari sosial media setelah ada beberapa customer yang melapor terkait iritasi bibir. Setelah itu kami melakukan penelusuran lebih dalam untuk menguji BPOM dan ternyata produk tersebut mengandung zat ftalat yang dimana produk asli AU Kosmetik itu tidak menggunakan bahan berbahaya tersebut. Sosial media apa? Dari WhatsApp, Bu. WhatsApp.
Oke, berarti tidak ada di sosial media yang lain, hanya WhatsApp. Berarti dalam hal ini pelanggan melaporkan langsung kepada PT AU Kosmetik. Iya benar. Oke, berarti melalui hotline atau melalui WA saja ya? Iya, Bu. Ya Bu, jadi pertama itu customer itu melakukan telepon dengan customer service kami, dan kami langsung meng-up ke customer tersebut bahwa apakah benar pembelian melalui outlet resmi atau sebenarnya itu outlet palsu gitu, Bu. Karena sudah beberapa banyak laporan gitu, Bu. Bukan cuma 1-2 saja. Kita ambil beberapa sampel aja yang tadi. Oke. Total ada berapa laporan? Ada 10 laporan, tapi yang bersedia kita share personal chatnya hanya 2 orang saja, Bu. 10 orang sampelnya 2. Itu bagaimana cara penghitungan sampelnya? Kalau 10 orang, kenapa tidak diambil semuanya saja? Karena kita juga untuk menyebar chatnya itu harus izin dengan customer tersebut gitu, Bu. Jadi kita tidak sembarang apakah dia mau kita share-nya untuk sebagai bukti atau tidak gitu. Bukti apa nih? Maksudnya share apa? Share chatnya atau kondisinya dia setelah menggunakan produk itu? Share chatnya dan kondisinya dia, Bu. Berarti apakah 2 itu sudah cukup mewakili dari yang 10 populasi? Menurut saya sudah cukup ya, Bu. Mungkin karena sudah ada bagian, jadi misalkan kita baru tahap awal penyelidikan, Bu, maksudnya kayak baru 10 orang. Jadi kita masih, karena mungkin setelah klarifikasi ini ada banyak korban yang belum meng-up kasus ini gitu, Bu. Jadi mungkin setelah dari ini kita bisa mengambil sampel yang lain untuk kita tahu gitu seberapa banyak korban yang sudah kena produk palsu ini, Bu, gitu. Jadi 10 itu baru tahap awal ceritanya. Iya, Bu. Oke, lalu kemudian berapa kerugian materi yang telah didapatkan dari adanya pelaporan tersebut? Dari laporan tersebut kita melihat dari satu toko online itu sudah menjual 1.500 produk kurang lebih. Jika kita kalikan dari satu produk kita itu 39.000 menjadi 58.800.000. Itu untuk satu toko online. Kita masih baru menemukan satu toko online itu 58.800.000 gitu, Bu. 58 juta. Benar nggak sih penghitungannya 39.000 dikali berapa? 39.000 dikali 1.300. Iya, Bu. Kurang lebih 58.950.000, Bu. Ya, 58 juta. Itu baru satu toko online. Kenapa tidak ditarik semuanya? Dari semua toko online yang menjual produk palsu tersebut. Kita masih dalam pencarian untuk toko online yang produk palsu, Bu. Jadi kan ada daftar resellernya juga. Jadi kita masih mencari yang mana yang benar reseller terpercaya, yang mana memang produk palsu gitu, Bu. Sudah berapa reseller yang ditemukan yang menjual produk palsu? Baru satu toko online. Berapa lama melakukan penyelidikan? 2 bulan. 2 bulan baru satu? Iya. Berarti kinerjanya bagaimana dong? 2 bulan baru satu? Bukan kan berarti harusnya kinerjanya harus lebih cepat gitu? Jadi kita pertama kita menghandle customer yang ini, Bu, yang terakibat dari produk palsu ini dulu, baru kita proses dari mereka benar nggak ini produk palsu, belinya di toko online resmi kita atau
mereka itu emang dari produk toko online yang palsu gitu Bu. Kita masih memproses yang mana yang dia membelinya di tempat toko online yang produk palsu dengan yang di outlet resmi gitu Bu. Ternyata dari sekian banyak laporan itu mereka membeli di toko online yang sama gitu Bu, di toko Shopee ini gitu Bu. Jadi mungkin prosesnya agak memakan waktu gitu Bu. Kalau misalkan reseller satu saja membutuhkan 2 bulan, kalau misalkan ditemukan 50 reseller, itu berarti butuh waktu berapa tahun? Berarti kan citra perusahaan Anda sudah rusak dong. Bagaimana mengembalikannya? Karena terlalu lambat gitu. Bagaimana? Jika situasinya seperti itu, apa yang akan dilakukan? Jadi gini Bu, karena ini baru pelaporannya itu di bulan November, jadi kita baru mulai bergeraknya kan di bulan November akhir, jadi kita bergeraknya di bulan Desember karena masih banyak laporan yang masuk Bu. Nah, kita mengadakan klarifikasi ini, jadi kita ingin mengklarifikasi agar customer tuh tahu gitu perbedaan produk dari harga gitu. Dan itu tuh yang mereka beli pun itu bukan produk dari kami gitu Bu. Itu produk palsu. Dan kita ingin membantu bagaimana mereka tuh tidak membeli lagi produk palsu tersebut gitu. Karena mau bagaimanapun kita itu yang dibeli itu bukan produk kita gitu Bu. Dan kita juga berusaha gimana caranya toko online tersebut gitu mendapatkan sanksi gitu Bu. Jadi saat ini masih memikirkan sanksinya, belum ada tindakan tegas terhadap reseller yang merugikan perusahaan Anda. Untuk saat ini kami masih memproses toko online yang menjual produk palsu Bu. Untuk kedepannya pasti kita sanksi dan kita sudah diskusi untuk memberikan pertama somasi. Jika somasi tidak bisa diunggahkan itu, ya kita pidanakan Bu, karena itu sudah termasuk merugikan kami gitu Bu. Apalagi pertama citra perusahaan kami, yang kedua kerugian material gitu Bu. Lalu kemudian untuk para korban yang terkena dari imbas produk palsu itu, apa yang kalian lakukan? Tentunya pihak Au Kosmetik meminta maaf kepada para customer tersebut dan juga menjelaskan bahwa produk yang dibeli itu adalah produk palsu. Jadi pihak Au Kosmetik hanya mengingatkan saja bahwa ke depannya lebih berhati-hati lagi dalam membeli produk. Oke. Begitu Ada saja. tidak yang sudah dilakukan untuk mensosialisasikan kepada pelanggan supaya dapat membedakan produk asli dengan produk palsu? Lewat media apa yang telah dilakukan? Untuk saat ini kami belum mensosialisasikan, mungkin baru saat ini kami mensosialisasikan, memberitahu bahwa dari perbedaan produk, harga, dan mengingatkan untuk customer membeli produk hanya di outlet resmi yang terpercaya. Lalu, nah itu lewat mana? Maksudnya kalau seperti itu berarti kalian memberitahunya satu-satu gitu kepada para korban saja. Lalu kemudian calon pelanggan yang lain bagaimana? Mungkin setelah ini kita memberitahu pelanggan dengan cara
mensosialisasikan lewat sosial media. Kita mempunyai sosial media di Instagram dan di Facebook gitu. Oke, berarti nanti dalam bentuk apa, kata-kata atau lebih ke video gitu konsepnya? Mungkin dengan bukti chat yang dikirim bukti chat dari laporan customer yang menjadi iritasi bibirnya, dan itu mungkin kami akan edit berupa dengan caption bahwa produk palsu tersebut dan lebih berhati-hati lagi karena banyak produk tiruan. Mungkin captionnya seperti itu, Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, silakan teman-teman media yang lain, dipersilakan. Silakan dari teman-teman media jika ada yang ingin ditanyakan. Teman medianya enak banget nih, nggak ada yang nanya. Kalian kalau konferensi pers enak banget, nggak ada yang nanya medianya. Saya ingin bertanya kepada Kosmetik. Saya Banisa dari Jakarta News Media. Kenapa tidak langsung ditindak pidana? Kenapa harus memberikan somasi terlebih dahulu kepada si penjual yang menjual barang palsu tersebut? Terima kasih. Baik, Mbak Nisa, mungkin laporan tersebut adalah laporan pertama kalinya dari PT AU Kosmetik bahwa beredarnya produk palsu, dan pihak kami sengaja memang memutuskan untuk somasi terlebih dahulu kepada oknum-oknum yang telah mempalsukan produk kami, dan kedepannya mungkin kami akan langsung tindak pidana pihak-pihak tersebut. Tetapi dengan somasi sekarang ini, kami juga menegaskan kepada oknum-oknum tersebut bahwa itu adalah tindakan yang maksudnya melarang undang-undang, dan jika hal tersebut terjadi lagi, kami akan tindak tegas untuk mempidanakan mereka. Walaupun nama baik citra positif dari perusahaan kalian sudah rusak, kalian tetap masih ada rasa toleransi terhadap si pelaku tersebut. Dengan somasi ini tentunya kami juga sekaligus menjalankan proses untuk kedepannya lagi, bahwa seperti memberi sanksi sosial terlebih dahulu terhadap oknum-oknum tersebut, seperti mencantumkan nama toko palsu tersebut di sosial media kami, agar masyarakat melihat bahwa toko produk tersebut adalah produk palsu, dan masyarakat pun jadi tidak ingin membeli di toko tersebut lagi. Baik, terima kasih jawabannya. Sama-sama, Mbak Nisa. Oke, silakan dari media lain. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya Jessica dari Liputan 6. Saya ingin bertanya langkah apa atau program apa yang akan dilakukan oleh AU Kosmetik agar tetap menjaga nama baik perusahaan, atau untuk mendapatkan kepercayaan kembali customer-nya. Terima kasih. Terima kasih Jessica, saya akan menjawab. Jadi langkah pertama yang tadi sudah disebutkan, sosialisasi awal melalui sosial media. Kita mempunyai Instagram dan Facebook. Mungkin Instagram kita bisa sosialisasi melalui fitur history atau snap. Dan yang kedua, kita sosialisasi di feeds, ada reels juga, jadi kita bisa kasih tahu perbedaan dari produk palsu dan produk asli tersebut. Di Facebook pun seperti itu, seperti
memposting capture yang berisi caption mengingatkan bahwa produk asli dari AU Kosmetik itu hanya bisa dibeli lewat outlet resmi. Begitu, Jessica. Bagaimana, Jessica? Sudah jelas? Sudah. Terima kasih, Jessica. Oke, silakan yang lain jika ada yang mau ditambahkan. Jika ada yang masih ingin ditanyakan. Ada lagi? Selamat pagi, saya ingin bertanya. Dari sisi perusahaan, menurut kalian, kenapa produk kalian itu bisa ada yang tiruannya atau bisa dipalsukan? Atau karena produk kalian itu mahal sehingga ada golongan masyarakat yang tidak bisa menjangkau produk tersebut sehingga ada yang pemalsunya, atau karena produk kalian itu mudah ditiru? Baik, Devi, pihak kami akan menjawab. Mungkin karena produk lips point dari AU Kosmetik itu sedang booming-boomingnya di masa sekarang ini, karena pelirisan produknya itu 2019 dan sudah terjual kurang lebih 5.000 pieces. Mungkin karena itu jadi oknum lain yang ingin mempalsukan produk tersebut dengan harga yang lebih murah, 24.700, dan dengan memakai foto produk asli dari PT kami juga, jadi membuat customer percaya bahwa itu produk asli dari AU Kosmetik, tetapi harganya lebih murah saja. Seperti itu, Devi. Ya, saya juga ingin menambahkan, mungkin karena produk AU Kosmetik ini sedang booming dan pasti ada orang yang ingin mengambil keuntungan dari nama AU Kosmetik, tapi mereka belum bisa membuat kosmetik sendiri. Jadi melalui nama AU Kosmetik ini banyak pembelian yang sebenarnya customer tidak tahu itu produk palsu dari AU Kosmetik. Begitu, David. Dengan kata lain, berarti oknum ini memanfaatkan keviralan produk itu ya? Iya, benar, Devi. Ya, benar seperti itu, David. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama, Devi. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita kembali ke yang berikutnya. Ada lagi? Tidak ada? Sudah tidak ada? Oke, baik. Terima kasih kepada PT AU Kosmetik atas penjelasannya, dan terima kasih kepada teman-teman media atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Devik Aditya Ramadhani. Saya selaku Humas PT Nakis Jaya, dan juga ada Rivaldi selaku CEO dari PT Nakis Jaya. Pada kesempatan ini, kami hadir